berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. 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 Luar biasa. Saking gembiranya kita memuji-puji Tuhan. Sampai kita katakan suka-sukamu Tuhan. Itu bahasa yang simpel, sederhana, yaitu suka-suka Tuhan aja. Tuhan mau pakai kita karena kita ini sudah menjadi milik Dia. Karena kematiannya, karena kebangkitannya, kita telah menjadi milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mau bahas tentang tema yang saya ajak kita untuk melihat bagaimana sih karya kebangkitan Kristus di dalam Paskah. Dan saya mengajak kita untuk membaca Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ajak kita membacanya silih berganti. Saya ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat membaca ayat-ayat yang genap. Oke ya. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, bangunlah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sama-sama. Mungkin ada sedikit perbedaan karena saya pakai Alkitab terjemahan baru 2 ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi malam saya hadir di dalam meeting Zoom dengan teman-teman dari Leader Impact Next. Saya katakan begitu karena mereka anak-anak muda yang bekerja di berbagai tempat dan berdiskusi tentang hukum Qureisisme atau hukum keingintahuan. Dan Bapak Ibu, di dalam diskusi itu ada satu pernyataan dan pertanyaan sebenarnya. Apakah Yesus benar-benar mati pada hari Jumat? Apakah Yesus benar mati pada hari Jumat dan kemudian pada hari Minggu dia bangkit dari antara orang mati? Ada beberapa pernyataan dan juga perbedaan pendapat sebenarnya dari diskusi itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari penanggalan Yunani misalnya, atau penanggalan Ibrani juga, saya ingin memberitahukan bahwa penanggalan itu berbeda dengan penanggalan kita. Kalau dikatakan Yesus akan bangkit
pada hari yang ketiga. Pertanyaannya, apakah hari Minggu itu hari yang ketiga? Ya kan? Kalau dia bangun Jumat, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Minggu. Penanggalan Yunani, kalau dikatakan hari Jumat, yaitu sudah dihitung satu hari. Hari Sabtu sudah dihitung satu hari. Hari Minggu, walaupun pagi-pagi benar, sudah dihitung satu hari. Sehingga dapat dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Jumat. Yang paling penting yang harus kita renungkan ialah bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, semua pengajaran yang disampaikan oleh dirinya sendiri, oleh rasul-rasul, semuanya dianggap bohong, tidak benar. Namun Maria datang dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Paskah sebenarnya merupakan satu istilah atau satu kejadian yang dialami bangsa Israel pada waktu mereka mau keluar dari Kanaan, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan pada waktu Paskah, malaikat Tuhan melewati umatnya yang ada tanda darah di palang pintu. Sehingga Paskah sebenarnya artinya melewati. Kadang-kadang melewati artinya membiarkan dia untuk selamat. Membiarkan seisi rumah itu untuk tidak mengalami sesuatu. Itulah sebabnya kemudian setiap hari, setiap tahun orang Israel merayakan Paskah itu. Ya. Dan sebenarnya pada waktu peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, ini adalah peristiwa yang sebenarnya sudah dekat perayaan Paskah. Saya kira itu tidak kebetulan. Tetapi sebenarnya memang sudah diatur bahwa nanti kemudian di hari Jumat dia meninggal, dan pada waktu perayaan Paskah dia bangkit dari kematian. Itulah sebabnya di dalam tradisi jemaat atau orang Kristen mula-mula hari Paskah itu dilambangkan dengan hari kebangkitan Kristus. Karena karya Kristus menyelamatkan kita. Dia sudah menang atas kuasa dosa dan maut, sehingga Bapak dan Ibu, kita semua ini diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Yang menarik lagi, berita yang agung ini disampaikan kepada Maria. Maria yang pertama datang dan melihat menjenguk kubur Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada waktu kubur itu didatangi oleh Maria, lalu dia lihat bahwa batu itu sudah terkeluar, sudah diangkat dari lubang kubur itu. Dia melongo, dia kaget, lalu kemudian dia datang, dia kembali kepada murid-muridnya dan beritahukan bahwa tubuh Tuhan kita sudah tidak ada. Kenapa kepada Maria? Memang di dalam tradisi 12 murid Tuhan Yesus kok tidak ada satupun yang wanita ya. Kalau di Indonesia ini 30% kabinet itu atau orang yang ada di legislatif itu adalah wanita. Gitu ya. Ini kok dari 12 mestinya 3 harus wanita. Tetapi kok kenapa hanya 12 dan 12 itu laki-laki semua? Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang sedang berlangsung pada waktu itu sangat dikuasai oleh para filsuf. Plato misalnya, dia tidak menghargai tentang wanita. Wanita itu hanya untuk satu kesenangan saja. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Laki-laki itu lebih penting daripada wanita. Dia tidak tahu kalau tidak ada wanita apa Plato itu bisa lahir. Ya kan? Tetapi yang mau dilihat di sini ialah pengajaran yang sangat meremehkan, merendahkan wanita. Beredar pada zaman itu, sehingga akhirnya Yesus pun dalam rangka konteks pendekatan, dia tetap menggunakan hal itu. Tetapi Alkitab mencatat banyak murid-murid Yesus yang wanita, dan salah satu yang ditulis di sini adalah
Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena? Padahal ada banyak wanita yang datang, ada beberapa wanita yang datang pada waktu itu, termasuk ibu Yesus. Dan kalau kita lihat pada waktu Yesus disalib, Yesus katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, inilah anakmu. Ya kan? Tetapi saya ingin memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, pada waktu Yesus disalibkan, sebagian besar muridnya itu menghilang ketakutan. Yang sisa itu hanya wanita-wanita, termasuk Maria Magdalena, dan satu murid yang namanya Yohanes. Jadi kalau kemudian Yohanes menulis Maria Magdalena, mungkin dia lihat bahwa Maria Magdalena ini adalah tipe wanita yang setia. Tipe wanita yang bersyukur karena tadinya dia dirasuk oleh 7 jenis setan, 7 jenis penyakit yang membuat dia terkelapar dan tergeletak. Tetapi kemudian setelah Yesus menyembuhkan dia menjadi pengikut Yesus yang setia kemanapun Yesus pergi. Bahkan ditulis beberapa kali, wanita-wanita itu melayani kelompok itu adalah kelompok murid Tuhan Yesus. Dan dia terus terlibat di dalam pelayanan. Dia setia sampai di penyalipan. Dan juga dia setia pada waktu mau datang membuka atau melihat kubur Tuhan Yesus. Luar biasa. Ucapan syukur Maria Magdalena menyebabkan dia setia sampai kapanpun dia hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita? Adakah kita pada waktu berhadapan dengan persoalan kehidupan kita, pada waktu kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa, dan Tuhan jawab doa kita. Luar biasa, ajaibnya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi kemudian setelah kita lewat dari persoalan, adakah kita masih setia? Sama seperti Maria Magdalena yang setia kepada Tuhan. Yang taat kepada Tuhan. Yang mau melakukan apa saja yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Kesetiaan, ketaatan, hal-hal yang dilakukan dalam pelayanan oleh Maria Magdalena menunjukkan betapa setiap murid Tuhan harus bersyukur dengan karya Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami karya Tuhan dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita layani, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Kemudian hal yang kedua, pada waktu kita bicara tentang Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara, dia datang tepat pada waktunya. Dan dia kemudian melihat bahwa batu itu telah digulingkan. Kalau dia tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, apakah dia kaget kalau kuburnya kosong? Halo? Kaget nggak kalau dia lihat kuburnya kosong? Kalau kita tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, kubur yang kosong, itu tandanya Yesus sudah bangkit. Tetapi semua catatan Alkitab mengatakan bahwa murid-murid pada waktu menjenguk kubur Yesus, semuanya kaget, semuanya terbangun-bangun, semuanya tidak percaya tentang kebangkitan Kristus itu. Lalu pertanyaannya, untuk apa batu itu dibuka? Kira-kira untuk apa? Supaya Yesus keluar dari dalam kubur? Bukan. Kalau Yesus bangkit, walaupun ada batu, dia tetap bisa keluar dari dalam kubur. Amin. Tetapi batu itu harus dibukakan supaya kita yang percaya kepadanya bisa masuk ke dalam kubur dan buktikan bahwa Yesus tidak ada di sana karena dia sudah bangkit dari kematian.
Jangan kita takut, jangan kita kecewa, jangan kita merasa, waduh, Tuhan Yesus sudah diambil tubuhnya dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Kata-kata Maria, kata-kata murid-murid menunjukkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, misalnya ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama ayat 9. Dikatakan begini, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Hampir sebagian besar penginjil atau penulis kitab Injil mengatakan bahwa murid-murid ini tidak percaya kepada Kristus. Saya kemudian merenung-renung tadi malam. Kemudian, kenapa kok? Kenapa tidak murid-murid itu tidak percaya? Ternyata saya mencatat bahwa berbagai macam aliran filsafat yang hadir pada waktu itu memberitakan bahwa tidak mungkin ada kebangkitan Kristus. Sampai tadi pagi saya coba bangun, kemudian saya coba membaca lagi bagian-bagian ini. Ya, misalnya aliran Platonisme. Dia adalah orang yang hidup, seorang ahli filsafat dari Athena, pendiri akademi yang hidup pada abad keempat sebelum Kristus, dan dia adalah kawan dari murid Socrates, ahli-ahli filsafat. Plato ini tidak percaya atau tidak pertama dia tidak mengakui tentang keberadaan manusia, tetapi dikatakan bahwa pengajarannya berbicara tentang pengetahuan adalah keselamatan, dosa adalah kebodohan. Bayangkan, bicara tentang keselamatan itu datangnya dari pengetahuan, dan kalau kita bicara tentang dosa itu adalah kebodohan. Lalu dalam keadaan seperti itu, orang memberitakan bahwa aku atau Yesus akan bangkit, apakah mereka akan percaya? Pengajaran yang kedua, di situ ada juga yang disebut dengan aliran Gnostik. Aliran Gnostik ini adalah satu aliran yang lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan dengan segala sistem yang ada. Lalu kemudian dari aliran itu dikatakan bahwa aliran itu mengingkari ketuhanan Kristus dan menganggap mereka sebagai keturunan Tuhan atau jelmaan Tuhan yang lebih rendah sedikit. Wah, luar biasa. Aliran ini banyak sekali mempengaruhi pola pikir orang yang ada pada waktu itu. Ada juga aliran yang mengatakan Neo-Platonisme, ya, yang dikembangkan oleh Plotinus, ya, pada tahun 204 sebelum Masehi misalnya. Dia mengatakan bahwa kesatuan antara manusia dengan Tuhan itu, antara manusia dengan Tuhan, antara tubuh jasmani dan ilahi sama sekali mustahil, tidak mungkin katanya. Lalu dikatakan bahwa pada waktu manusia datang kepada Tuhan misalnya, bicara tentang kebangkitan badan adalah sesuatu kesalahan yang mengerikan, karena itu hanya berarti mengendalikan kejahatan yang ada. Paham pada waktu itu menganggap tubuh ini adalah penjara jiwa. Dan kalau dia masih ada kalau tubuh ini masih ada, maka jiwanya itu masih dipenjarakan di dalam tubuh. Sehingga pada waktu mati, maka jiwa itu bebas dan bertemu dengan Sang Pencipta. Lalu kemudian dikatakan Yesus yang tadinya mati bangkit. Mana orang mau percaya tentang kebangkitan Kristus? Masih ada lagi. Ada yang disebut dengan Epikurainisme. Dia juga berbicara tentang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Dia hanya bicara tentang makanlah, minumlah, maka besok kamu akan mati. Kalau sudah mati, sudah selesai. Tidak ada kebangkitan. Ini aliran yang beredar pada waktu itu. Lalu ada juga yang disebut dengan Stoaisme. Wah, ini
membunuh binatang pun tidak boleh, menekankan kesucian hidup. Kita ini diselamatkan kalau kita menjalani kehidupan yang suci di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin ada kebangkitan orang mati pada waktu itu. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan sinetisme. Dan juga bicara tentang skeptisisme. Semua inti daripada apa yang saya sampaikan ini memberikan mindset, memberikan pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, tidak percaya kepada Tuhan, jiwa ini terkurung di dalam tubuh kita. Kalau tubuh ini meninggal, maka jiwa akan jadi bebas dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, dalam isu-isu seperti itu, apakah murid-murid mau percaya? 3 kali Yesus mengatakan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi Alkitab mencatat, murid-murid tidak percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, pertanyaannya yang mau kita jawab ialah, bagaimana sih supaya murid-murid itu percaya? Ada 4 hal. Dikatakan bahwa bagaimana agar supaya mereka memiliki keyakinan tentang Kristus. Ada 4 tahap. Pertama, pada mulanya mereka mungkin menganggap cerita tersebut hanya karangan belaka dan sulit dipercaya. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 2 berbunyi begini. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ingat, yang bicara ini murid inti. Mereka saja yang inti mengatakan bahwa Tuhan sudah diambil orang. Bahwa kemudian di mana dia diletakkan kami tidak tahu. Lalu kemudian Petrus dan murid yang dikasih Yesus itu berlari-lari pergi menjenguk. Betul nggak yang dikatakan oleh wanita-wanita ini? Dan mereka menemukan apa yang disampaikan oleh wanita-wanita ini benar demikian. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka menganggap bahwa kebangkitan itu adalah cerita saja. Hanya berita omong kosong. Padahal yang ngomong itu adalah Yesus. Guru mereka sendiri selama 3 tahun ikut bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Luar biasa ya, orang Yahudi ini ya. Kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat 16, ayat 6 dan 7 sebenarnya berbicara tentang Petrus dan kemungkinan memeriksa fakta dan ia masih bingung dengan apa yang terjadi. Artinya, kalau tadi dipengaruhi oleh berbagai macam isu, yang kemudian dia mau cari fakta. Apakah benar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Dan ternyata pada waktu Petrus datang dan bertemu, dia lihat betul, tidak ada Yesus di sana. Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian yang ketiga katakan, hanya ketika mereka bertemu Yesus secara pribadi, barulah mereka dapat menerima kenyataan kebangkitan. Dalam Yohanes 20 ayat 16, dikatakan ini, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Berpalinglah dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Setelah mereka sudah pergi ke kubur, kemudian mereka sudah sampaikan kepada murid-muridnya, karena mereka membuktikan bahwa Yesus tidak ada. Kemudian mereka berjumpa dengan Yesus secara nyata. Baru kemudian mereka mulai percaya. Rabuni, ya guru. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29, apa yang dikatakan Thomas kepada Yesus pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sebelumnya dikatakan, sebelum aku melihat tangannya, lambungnya, menunjukkan jariku ke tangannya dan lambungnya, aku tidak percaya. Murid ini yang katakan. Yang selama 3,5 tahun ini, bersama-sama dengan Yesus.
Nyata-nyata dikatakan kalau aku belum lihat, aku belum tusukkan jariku ke lambungnya, aku tidak percaya. Jadi kadang-kala kita teriak-teriak di sini belum tentu yang jemaat ini mau percaya atau tidak, Pak Gembala. Bergantung kepada Tuhan. Pak Gembala aja, kita ini kenapa susah-susah terus, menderita terus, ada masalah terus. Kadang-kala kita tidak percaya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Yesus sudah sampaikan berkali-kali, tetapi murid-muridnya tidak percaya apakah benar-benar Yesus mau bangkit dari kematian atau tidak. Karena tadi pengaruh ajaran filsafat pada masa Yesus hadir, Yesus hidup. Dan Bapak Ibu, ada bukti yang lain mengatakan kain kafan mempertegas tentang kebangkitan Yesus. Ayatnya yang ketujuh dikatakan kain kafan itu terbiar. Jadi satu di sisi yang lain dan satu cuma yang lain. Bahkan di bagian lain dikatakan yang ikat kepalanya udah dilipat dan ditaruh di tempat yang lain. Bukan seperti pepes ikan begitu. Kelihatannya bulat, ternyata dicolok, ternyata sudah tidak ada ikannya. Enggak. Memang pada waktu Yesus bangkit, memang pembungkus kain kafan yang dibungkus padanya dan juga ikat kepalanya memang menunjukkan bahwa dia sudah tidak ada. Kubur yang kosong, kain kafan yang mereka lihat itu menunjukkan satu bukti bahwa dia bangkit dari kematian. Amin. Yesus bangkit dari kematian. Ya. Pada waktu kita bicara tentang Yesus bangkit dari kematian, pada waktu kita bicara tentang kubur yang kosong, kita bicara tentang batu yang menyumbat, yang menutup kubur itu. Sometimes kadang-kala kita memiliki sesuatu yang menyebabkan kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah batu yang menutup kubur itu masih ada pada kita atau tidak? Yang menyebabkan kita tidak melihat, menyaksikan karya Kristus yang sudah bangkit dari kematiannya. Apakah batu itu? Apakah batu itu adalah persoalan-persoalan di dalam hidup kita? Atau apakah batu itu adalah pemahaman kita tentang Injil yang belum begitu clear? Masih tertutup? Atau apakah itu menyangkut masalah budaya kita yang kadang-kala itu lebih besar daripada kuasa Injil di dalam hidup kita? Saya ingin memberitahukan, mari singkirkan penghalang-penghalang itu agar kita dapat berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang bangkit pada hari Paskah. Kain kafan sudah membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, tetapi saya ingin memberitahukan di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tidak mengerti. Mengapa mereka tidak mengerti? Atau dengan kata lain, apakah kebangkitan Kristus itu sangat penting bagi kita? Atau juga dengan kata lain, kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari keteguhan iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti yang dia katakan, Yesus bangkit dari kematian. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa dia akan mewujudkan semua janji-janjinya. Ada yang bilang janji di dalam Alkitab itu ada sekitar 365 hari. Artinya katanya bahwa kita harus mempercayai dan melihat janji itu akan digenapi Tuhan tiap-tiap hari untuk kita. Tapi kalau kita pelajari lebih banyak tentang Alkitab, bukan cuma 365 hari. Lebih banyak bicara tentang janji Allah. Salah satunya bahwa dia katakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Banyak janji. Ya, janji misalnya berbicara tentang kehidupan kita yang berdosa. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, menyatakan diri kita kepada Tuhan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin.
Mungkin pada waktu yang lalu kita melakukan hal yang jahat. Rasul Paulus paling luar biasa, pembunuh orang percaya. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyucikan dia, Tuhan mengampuni dosanya, bahkan Tuhan pakai dia untuk menjadi alat di tangannya dalam pemberitaan Injil. Apapun kita, apa masalah yang kita hadapi, dosa yang kita lakukan pada masa lalu, Tuhan telah mengampuni dan menyucikan kita. Amin. Katakan kepada teman kiri kanan, Tuhan sudah mengampuni dan menyucikan kita, dosa-dosa kita masa yang lalu. Jangan ada yang terikat dengan pemahaman ini. Kadang-kadang kita tidak maju karena kita berpikir, saya ini memang dari dulu hidup berdosa. Saya ini memang dari dulu hidup jauh dari Tuhan. Saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saya masuk gereja, kalau di kampung itu ada lonceng gereja, nanti lonceng gereja jatuh karena saya ini pendosa yang luar biasa. Siapapun yang ada dalam Kristus, apapun dosa kita, kalau kita menyerahkan diri kepada Kristus, Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama, ya. Wah, banyak ini. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa kebangkitan tubuh Kristus menunjukkan kepada kita bahwa Kristus itu hidup. Karena Kristus hidup, Dia tahu pergumulan hidup kita. Amin. Kita harus yakin Kristus hidup, Dia tahu apa yang kita sedang lakukan, Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita, dan Dia ada bersama-sama di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau ada di antara kita merasa, oh Tuhan kok sudah tinggalkan saya, oh Tuhan kok sepertinya jauh dari saya, kok saya mengalami banyak persoalan, mungkin Tuhan tidak lagi berkenan hadir bersama-sama dengan saya. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Namun kadangkala kita lah yang sering menjauh dari Dia. Kita melawan Dia, kita berontak kepadanya, kita bahkan tidak mau setia dengan apa yang Dia perintahkan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus hidup dan Dia akan hidup bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan. Dia tahu detak jantung kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Adakah kita mempercayakan hidup kita kepadanya? Apa yang menjadi persoalan hidup kita? Pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, masalah ekonomi, pekerjaan, situasi yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak mendukung kita. Tapi Bapak Ibu, yakinlah, Yesus bangkit. Dia hidup, dan Dia hidup di dalam kita. Amin. Dia menyertai kita dan membimbing kita. Yang ketiga dikatakan kita dapat yakin akan kebangkitan kita sendiri karena Yesus telah bangkit. Wah, ini melampaui dimensi ke depan. Kalau kita tahu Yesus bangkit hari ini, kita ingat bahwa kalau pada satu saat kita dipanggil Tuhan, tubuh yang fana ini meninggal dan dikuburkan, kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Amin. Mana yang kita mau pilih? Hidup 2 kali, mati 1 kali, atau mati 2 kali, hidup 1 kali? Nah, kita pilih yang mana? Hidup 2 kali, mati 1 kali, atau hidup 2 kali, mati 1 kali? Betul ya? Kebalik ya? Berarti benar-benar masih mengikuti ya. Dengan kata lain, kalau kita hidup 2 kali, berarti 1 kali mati. Karena tubuh yang fana ini akan dipanggil Tuhan dan akan dikuburkan, kemudian nothing, tidak ada apa-apanya lagi. Saya jalan di Toraja Sanya, kemudian saya tendang-tendang itu tengkorak kadangkala. Bukan tendang-tendangnya, tapi dulu ini pasti dihargai luar biasa, tetapi sekarang setelah jadi tengkorak sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita besok-besok akan jadi seperti itu. Tetapi bagi orang percaya bahwa kita yakin kita akan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Sehingga hidup yang fana, yang menderita di dunia ini pada waktu kita tinggal, maka nanti pada saatnya kita akan bangkit dan kita akan bersorak-sorai bersama dengan Dia di sorga. Amin.
Itulah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit, apakah hal itu bisa terjadi? Tidak akan pernah terjadi. Ini menguatkan kita bahwa kita pada waktu Kristus bangkit, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Amin. Wah, luar biasa. Makanya semangat di sini, di dunia ini. Ya, jangan pikir-pikir, aduh Tuhan sudah mau panggil. Tuhan tahu kapan kita masih harus mengitar-ngitar dunia ini, kapan kita harus Dia panggil gitu. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan 15 dituliskan tentang hal ini. Ya, bahkan ayat 16 dan ayat 17 dari 1 Korintus 15 saya baca. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Yesus bangkit atau tidak? Bangkit atau tidak? Berarti kita tidak sia-sia percaya pada Yesus dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Ini yang paling penting. Wah, Pak Pendeta, lalu bagaimana ini? Saya menjalani ini kadang-kala keseleo, kadang-kala itu dan sebagainya. Kuasa dosa yang ada dalam diri kita tidak berkuasa lagi. Dosa yang ada dalam hidup kita tidak berkuasa lagi. Karena Kristus ada di dalam kita, telah memerdekakan kita. Amin. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan karena memang Tuhan minta kita mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengaku. Bukan berarti karena Dia sudah mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita, tidak perlu pengakuan. Tidak. Alkitab katakan kita harus mengaku dosa. Maka kuasa Allah yang ada dalam kita bekerja dan luar biasa menuntun kita. Ya. Yang keempat dikatakan kuasa ilahi yang menghidupkan kembali Yesus kini tersedia bagi kita untuk menghidupkan kembali diri kita yang mati secara rohani. Wah, ini menarik kalau kita bicara ini dari sisi teologi. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu kalau tidak ada kekuatan lagi, tidak ada daya untuk diselamatkan. Hanya kemampuan Kristuslah yang menaruh di dalam hati kita supaya kita berupaya untuk datang kepadanya dan menyerahkan diri kita kepadanya. We are nothing, kita tidak ada apa-apanya. Kristuslah yang membuat kita bisa datang kepada Dia. Kristuslah yang membuat kita menyerahkan diri kita kepadanya. Kristuslah yang membuat kita berserah penuh kepadanya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Dialah yang menguatkan kita. Dialah yang memberikan kuasa pada kita untuk mengatasi masalah dosa, untuk mengatasi masalah tekanan, tantangan yang ada di sekitar kita. Karena hidup kita adalah, bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jangan bilang, saya sudah mau cepat-cepat mati. Kematian itu milik Tuhan. Kapan Dia mau bilang kita tetap, ya kita harus tetap. Kalau kapan Dia bilang, oke, sudah cukup, saya mau panggil kamu, ya kita akan pergi. Ya. Dan yang terakhir, kebangkitan menjadi dasar kesaksian gereja terhadap dunia. Kan? Gereja kita, gereja apa? Misi kabar baik. Sudahkah kita mengadakan misi kabar baik? Kalau Yesus tidak bangkit, maka perintah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dia memanggil kita untuk menjadi saksi. Pada waktu Dia berikan amanah agung sebelum Dia naik ke surga, Matius 28 dikatakan bahwa pergi, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Itu tidak disampaikan pada waktu bertemu dengan rasul-rasul. Pada waktu Dia bertemu dengan murid-murid, kemudian Dia sampaikan amanat agung itu.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesaksian tentang kebangkitan Kristus, bersaksi tentang keselamatan di dalam Kristus, bersaksi bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas pekerja gereja, bukan hanya tugas pemberita Injil, tetapi tugas semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita kembali kepada Maria Magdalena. Setelah dia diselamatkan, dia bersyukur, dan kemudian akhirnya dia mengikut Kristus sepanjang hidupnya. Waktu Yesus disalibkan, dia ada di sana. Pada waktu Yesus sudah dikuburkan, dia datang untuk menjenguk Kristus. Tetapi dia tidak menjumpai tubuhnya. Dia bersaksi kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa tubuhnya tidak ada. Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya. Lalu dia menjadi percaya. Bapak Ibu, mari kita serahkan kepada Tuhan hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan, ini aku. Di dalam perjalanan kehidupanku, biarlah Paskah benar-benar menjadi keseharian hidup saya. Dimanapun saya berada, kapanpun Tuhan mau saya untuk melayaninya, untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk setia kepadanya. Saya mau setia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Sebelum saya berdoa, saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Bermeditasi secara pribadi. Apa yang kita mau lakukan? Setelah Kristus bangkit dari kematian, apa yang mau kita lakukan? Setelah Yesus menyatakan kemenangan, apa yang mau kita lakukan? Mari kita berdoa. Kita mohon biarlah